Ya, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar melanjutkan kemarin ya. Jadi kalau sebelumnya teman-teman sudah bisa membuat menu dengan grid, dengan icon, ukuran tertentu, 3 kolom dan seterusnya. Nah, kali ini kita lanjutkan bagaimana kalau setiap icon tadi bisa diklik, bisa pindah ke halaman selanjutnya ya. Oke, kita simak videonya ya. Yo kawan, kita belajar programming karena programming itu sebenarnya mudah. Mari belajar di sini. Di sini Anda bisa belajar dan saling berbagi di sekolah kampus. Ya, jadi teman-teman kali ini kita akan belajar bagaimana kita bisa membuat sebuah icon yang tadinya sudah kita bangun dalam layout sebuah menu. Nah, icon tadi bisa dipilih, diklik, dan ketika diklik itu bisa pindah halaman ya. Oke, kita ikuti step by step-nya ya. Baik, kali ini kita lanjutkan ya. Kita menggunakan bantuan GPT lagi ya. Cuma nanti seperti biasa kodenya akan saya share di bagian deskripsi ya. Bagi Anda yang mungkin beda ya dari yang dihasilkan dari GPT-nya. Ya, jadi untuk video kali ini wajib melihat video sebelumnya, makanya ini part B ya, part B karena ada sambungannya. Jadi biar paham part B-nya harus dijalankan dulu supaya ini kita bisa membuat idenya adalah menu atau icon-icon yang sudah kita buat nantinya bisa kita klik ya atau bisa kita pilih ya. Oke, kita buat promptingnya dulu. Cara promptingnya adalah ya, jadi promptingnya adalah supaya kita tidak bingung, saya sini, sebenarnya bisa minta pindah halaman semua ya. Jadi semua ikonnya saya minta pindah halaman semua, tapi ini tidak ya, saya hanya minta salah satu aja. Salah satu, menu icon pindah halaman, kemudian halaman lain tolong dibuatkan dalam file Dart yang berbeda ya, karena nanti kadang-kadang kalau menggunakan GPT dia menjelaskan dengan contoh halamannya di main Dart yang sama ya, karena main Dart yang sama kadang-kadang membuat, teman-teman jadi bingung ya. Oke, ini contoh hasil ketika saya masih kurang pas dengan jawaban ChatGPT ya. Di sini saya akan memberikan prompt tambahan supaya yang saya inginkan sesuai. Jadi ini saya tambahkan ya. Ya, promptingnya kurang lebih seperti ini ya. Saya ingin agar pemindahan halaman sudah menempel ya di array menulis bukan menggunakan if. Karena tadi dicontohkan menggunakan if ya. Untuk membuat kemudahan agar semua menu saya buat ke page yang sama. Jadi nanti idealnya dibuat page masing-masing ya. Cuman ini biar codingnya nggak terlalu banyak ya. Ya, ini contoh yang sudah agak bagus. Jadi kalau Anda lihat di sini penjelasan dari GPT-nya adalah, jadi nanti di lib, teman-teman selain main Dart, nanti bisa membuat dalam folder baru ya, biar terstruktur. Ada pages ya. Pages, kenapa pages? Karena mungkin lebih dari satu ya. Nanti ya, contoh di sini ada page tadi, misalnya go right, misalnya, atau nanti ada go shop, misalnya. Nah, ini cuma contoh, dicontohkan sama GPT adalah detail page.dart ya. Nah, kemudian di sini ada main Dart-nya nanti kalau dilihat di sini nanti hanya ditambahkan di sini ya. Oke, untuk sekarang kita coba simplifikasi dulu ya. Saya pindah ke kodenya dulu. Ya, di sini saya biar aman, kalau teman-teman mau melanjutkan dari kode yang sebelumnya, silahkan. Saya coba buat yang baru lagi ya, biar saya punya catatan terhadap yang sebelumnya ya, yang sebelumnya saya pertahankan ya. Jadi apa yang sudah saya pelajari sebelumnya, saya simpan filenya. Oke, kita pindah foldernya dulu. Nah, saya bedakan dengan belajar layout 2 ya. Saya pilih nomor 3 ya. Ya, ini sudah tergenerate. Jadi seperti biasa, kita lihat di lib ya. Di lib ini strukturnya kan kalau Anda lihat kan cuma satu ya, main dart. Di mana main dartnya nanti akan saya timpa dengan main dart yang dari GPT tadi ya. Nah, yang ini ya, nanti sambil saya copy, sambil saya jelaskan ya. Ya, jadi kalau teman-teman hanya main Dart aja, ini pasti akan ada error seperti ini ya.
Karena dia minta detail page ya, detail page-nya ternyata belum ada ya, belum kita buat ya sebenarnya ya. Jadi di sini akan terjadi error ya. Nah, oleh karena itu, karena kita mau bikin satu page baru, nah ini page barunya bisa dibuat ya di sini. Saya buat folder, new folder ya, pages ya kayak tadi contoh. Di dalam pages, nah ini supaya mirip ya. Ini kita samakan ya, kita buat new file. Kita kasih nama detail page start ya. Oke. Nah, isinya kita ambil persis dari contoh dari GPT dulu ya, karena kita baru belajar dari GPT ya. Saya kopikan di sini. Oke ya. Nah, kemudian kita coba running ulang ya, karena ini error. Disarankan di running ulang ya. Kita running ulang. Kita cek lagi apakah masih error atau kali ini sudah berhasil ya. Ya, ternyata kali ini sebenarnya berhasil ya. Jadi ini sebenarnya berhasil. Jadi kalau ini diklik, nah dia pindah ya. Dia pindah ya. Cuman ini yang tadi saya sampaikan kita simplifikasi kan. Jadi ini diklik larinya ke page yang sama sebenarnya, cuman dia hanya beda title ya, berubah titlenya ya. Kalau lihat struktur codingannya tadi kurang lebih cara kerjanya seperti itu ya. Oke, sekarang kita cek kodenya ya. Jadi di kodenya ini intinya ada di kita lihat ya. Saya close dulu biar nggak bingung. Saya buka ulang ya. Ada di main dart dan detail page dart ya. Ya, jadi kalau ini seperti biasa, silahkan dilihat video sebelumnya. Ini strukturnya ada dua ya. Pasti ada kelas maps-nya, baru nih kelas menu grid page-nya ya. Menu grid. Nah, kalau Anda lihat ini sama persis, cuma bedanya adalah di sini ketambahan satu atribut yaitu page ya. Page-nya adalah detail page ya. Nah, ini ya, ini ketambahan ini. Nah, detail page-nya ini kebetulan ada di sini ya. Nah, ada di sini. Oke. Nah, kemudian detail page ini kalau kita lihat, ini ya, ini kalau dilihat ini ada title ya. Title ini datang dari mana? Sebenarnya datang dari sini ya. Kalau super ini nggak mungkin boleh diabaikan ya. Super itu kan ini turunannya ya. Berarti required-nya adalah this title ya. Jadi dia meminta untuk memasukkan title ya. Nanti sebenarnya kalau karena ini contoh dari GPT yang pengen dinamis ya, kita nanti bisa ini part ini dihapus pun nggak ada masalah ya. Kita nanti bisa gantikan dengan title yang lebih sesuai dengan konteksnya. Oke. Nah, pertambahan ini, nah kemudian kuncinya adalah kalau ini teman-teman ini masih sama persis ya. App bar-nya masih sama persis, bodinya masih sama persis. Ini masih sama item count, cross axis count-nya ini masih 3 kolom ya. Nah, yang berbeda adalah pertama di sini ya. Di sini dia sudah menggantikan dengan gesture detector ya. Jadi sudah digantikan gesture detector. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa di istilahnya di tap ya. Di tap itu diklik ya. Jadi ini ada istilahnya on tap menggunakan gesture detector on tap. Nah, ketika on tap kuncinya ada di sini. Ini adalah satu coding standar di Flutter bahwasanya untuk berpindah halaman itu menggunakan namanya navigator ya. Jadi ada navigator push itu fungsinya untuk kita berpindah dari satu page ke page yang lain. Jadi navigator biasanya ya kodenya adalah konteksnya, ngambil konteks, kemudian ini material page root. Nah, baru ininya adalah kelas yang diambil dari nama kelas yang tadi ya. Nah, diambil dari nama kelas ini. Jadi nanti teman-teman kalau pengen nambah kelas lagi gimana ya? Simpel ya. Nanti kita contohkan kalau mau nambah kelas sendiri yang berbeda, tinggal kita tambahkan ya. Oke ya. Jadi kuncinya ada di sini ya, ada di gesture detector ya. Kemudian child-nya kurang lebih masih sama persis ya. Child-nya dengan kolom, kemudian ada children isinya container masih sama persis. Kemudian ada size box dan teks ya. Jadi yang membedakan adalah menambahkan gesture detector di sini ya, gesture detector supaya bisa diklik ya. Oke ya. Jadi ketika ini sudah bisa diklik, ini teman-teman nanti bisa lihat kode yang kedua ya, di page yang kedua adalah detail page start-nya ya. Detail page start-nya ini ada di sini.
Nah, di sini ini page-nya, kalau isinya kan nanti ini kan baru contoh ya. Isinya seperti yang tadi saya sampaikan yang di video sebelumnya kita udah jelaskan ya, bagaimana kita menggunakan kolom, children dan seterusnya. Ini isinya bebas ya. Karena nanti masing-masing page kan mau kita modif ya. Nah, yang penting di sini teman-teman sudah kebayang bagaimana membuat anaknya ya atau page baru ya. Nah, sekarang kita contohkan, misalnya contoh ini yang food mau saya desain sendiri gimana? Boleh-boleh aja ya. Jadi saya nggak pengen pakai detail page ya. Kita buat ya. Kita sekarang bikin namanya page baru. Saya bikin page baru ya. Kita kasih nama food page ya. Dot. Oke. Supaya memudahkan, sementara saya copy habis dari ini ya. Nanti kita tinggal modif aja ya. Kita tinggal modif. Cuma berarti ini namanya harus kita ganti ya. Kita ganti dengan namanya food page ya. Jadi food page ya. Food page ini berarti adalah halaman khusus untuk pemesanan makanan misalnya ya. Jadi nanti di main dart-nya yang di sini, detail page ini kita ganti dengan food page ya. Oke. Cuman ini harus hati-hati. Ini pasti error karena kita belum import di sini ya. Import halaman tujuan ya. Jadi teman-teman tetap harus import ya supaya kita bisa memanggil ya. Jadi ini kita panggil food page dart ya, food page dart. Nah, import halaman tujuan terkait food ya misalnya. Nah, jadi di sini mungkin kita bisa reload ya. Nah, kalau misalnya error nggak apa-apa, kita coba cek ya. Ya, error karena ini ininya konstruktornya belum saya rubah. Jadi ini harus diganti ya. Ini kita ganti. Kita coba mudah-mudahan hot reload masih bisa ya. Kalau hot reload tidak bisa ya kita harus gantikan dengan running ulang ya. Nah, transport sudah jalan ya. Sedangkan kalau food, kita klik. Nah, ini sebenarnya udah food page ya. Kalau Anda nggak yakin bahwa ini adalah page yang ini, nggak apa-apa, kita ganti ya. Contoh misalnya ya. Ini title kan diambil dari lemparan dari sini ya, lemparan dari main-nya kan ya. Nah, sekarang title-nya yang tadi saya sampaikan, ini title-nya yang di food page mau saya ganti ya. Saya ganti dengan misalnya nih pemesanan makanan misalnya ya. Oke. Kemudian untuk meyakinkan lagi, nah ini misalnya ini jangan ambil dari title lagi ya. Bagian teks adalah bagian ini adalah untuk memesan makanan. Jangan lupa kalau merahnya artinya saya ada yang kurang sesuatu ya. Oke. Kita hot reload. Nah, kemudian di sini tinggal kita cek ya. Ini transport kan ya. Nah, kalau food, nah udah beda kan ya. Bahkan stylingnya, kalau stylingnya sih masih mirip ya. Kalimat-kalimatnya mungkin udah mulai beda ya. Ya, kalau misalnya contoh saya nggak pengen punya ikonnya ini hilang ya tinggal kita buang ya. Misalnya contoh di sini kan ada ikonnya. Saya nggak pengen ada icon, langsung teks aja misalnya. Oke, untuk membuktikan bahwasanya kita sudah berpindah ke page food ya. Nah, ini kita coba cek lagi. Ya, ini transport ya, transport, kemudian food. Nah, sudah berubah ya, sudah berubah. Nah, di dalam food page ini atau di dalam yang transport tadi ya, ini sebenarnya ada tombol namanya tombol kembali. Kita kan bisa mengklik ini atau bisa ini ya sebenarnya. Nah, di sini sebenarnya juga ada tombol ya, tombol elevated button ya. Nah, kuncinya adalah ketika kita pengen kembali itu menggunakan kalau menuju itu adalah push, kalau kembali adalah ke pop ya. Pop itu berarti kembali ke yang memanggil ya. Jadi navigator pop ya. Sebenarnya ini konteksnya misalnya contoh untuk misalnya kalau app bar-nya tadi nggak muncul misalnya app bar itu yang atas ini. Kita pengen membantu atau menduplikasi ada dua button ya. Jadi buttonnya kurang lebih seperti itu. Jadi kita di dalam konteks ini kita bisa berpindah antar page atau bisa dari page ke page yang memanggilnya ya. Jadi page yang memanggilnya tadi kan sini ya. Jadi saya dipanggil dari sini, kalau kembali berarti kembali ke yang memanggil ya. Oke. Jadi teman-teman di sini sudah belajar bagaimana
membuat perpindahan antar halaman yang mudah ya. Jadi satu halaman ke halaman selanjutnya ya. Ya, jadi teman-teman sekarang sudah tahu kan bagaimana cara membuat layout dengan icon, dengan grid view, bisa diklik dan ketika diklik kita bisa pindah halaman ya. Nah, nantinya teman-teman bisa kembangkan untuk halaman-halaman yang lain. Tadi dicontoh baru pindah ke satu halaman plus ditentukan dengan halaman kedua ya. Nah, teman-teman bisa lanjutkan bagaimana pindah ke halaman 3, pindah ke halaman 4, biar nanti kebayang ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.